Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Hadirin para jemaah salat Jumat Masjid Al-Amanuh yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang yang penuh dengan barokah ini, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan, tidak ada ungkapan yang pantas kita utarakan selain kalimat hamdan wa syukran atas segala rahmat nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua, sehingga dengan rahmatnya, dengan hidayahnya kita bisa hadir melangkahkan kaki kita dari tempat kita masing-masing ke tempat yang sangat mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Fa insyaallah dengan niatan yang sama, yakni melaksanakan perintah Allah atau kewajiban kita sebagai hamba untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Harapan kita bersama para jemaah, mudah-mudahan setiap langkah demi langkah kita menjadi catatan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya mujibas salihin. Salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpahkan kehadiran junjungan kita Sayyidul Wujud Baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah berhasil mengangkis kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah, yakni adanya Islam wal iman yang kita rasakan hingga sampai detik ini. Para jemaah sholat Jumat Masjid Al-Amanuh yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan siang yang penuh dengan barokah ini, saya berdiri di atas mimbar selaku khatib, tidak henti-hentinya selalu berpesan mengingatkan kepada semua para jemaah, terkhusus kepada saya pribadi selaku khatib, marilah kita tingkatkan kualitas iman, takwa, dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam arti melaksanakan semua apa yang Allah perintahkan dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai umat Islam. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam muqaddimah telah saya sampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram, yang artinya Maha suci Allah, zat yang telah mengisrakan, zat yang telah menjalankan, mengendalikan hambanya, yakni Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diisrakan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Kemudian setelah proses perpindahan versi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian beliau dinaikkan oleh Allah ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bahkan sampai ke satu tempat yang sama sekali tidak pernah disinggahi oleh makhluk manapun, termasuk malaikat Jibril alaihi salam, kecuali baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Sidratul Muntaha. Hadirin para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tempat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan sesuatu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat Allah melihat kekasihnya bersedih. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala?
diabadikan di dalam surat Ad-Duha yang berbunyi wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, yang artinya wahai Muhammad, apa kira-kira yang engkau inginkan dariku, semuanya pasti akan aku kabulkan, kata Allah Subhanahu, apapun permintaanmu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam permintaannya ingin keselamatan untuk dirinya sendiri, ingin keselamatan untuk keluarganya sendiri, anak cucunya sendiri? Tidak, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam tafsir Jalalain dijelaskan, inilah arda wahidun min ummati finnar. Ya Allah, ya Rabb, tidak banyak yang ingin aku minta daripada engkau kecuali kami atau saya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ingin satu pun dari umatku tertinggal di neraka. Itu permintaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Bashir, Nabi ini katakan, wahai malaikat, sampaikan kepada nabiku Muhammad, kepada kekasihku Muhammad, bahwa tidak akan satu pun dari umat Nabi Muhammad lam yahluk finnar, yang kekal atau menetap di neraka. Artinya para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selama kita ini punya SK sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa insyaallah kita dijamin masuk ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi pertanyaan besar bagi kita semua, yang menjadi BR bagi kita semua, apakah kita masuk ke surga tanpa transit di neraka, atau justru sebaliknya, para jemaah? Ini yang harus kita jawab. Karena para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana-mana selalu saya jelaskan, transit di neraka itu tidak bisa disamakan dengan transit di Jakarta atau dimanapun. Kenapa? Karena satu hari kelak di neraka hitungannya itu sama dengan 1000 tahun di atas dunia. Tidak usah 1000 tahun, tidak usah 500 tahun, tidak usah 100 tahun, 50 tahun itu adalah masa yang cukup panjang bagi kita. Itu pun dalam keadaan tidak disiksa. Maka bagaimana kalau kita disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Waliyadu billah, waliyadu billah. Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, apa kata Allah? Orang yang beruntung hakikatnya bukan hanya mereka yang mendapatkan SK untuk masuk surga, tapi orang yang beruntung, yang bahagia itu adalah orang yang selamat dari siksa neraka dan masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka untuk itu marilah selagi kita masih diberikan kesehatan, kita kembali ke jalan Allah, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubatan nasuha. Fa insyaallah para jemaah, apabila kita niat untuk kembali ke jalan Allah, meskipun kita pernah melakukan dosa, jangankan dosa kecil, dosa besar sekalipun yang pernah kita kerjakan, selama kita tidak syirik, selama kita tidak murtad, selama kita tidak kafir, maka akan Allah ampuni dosa-dosa kita. Karena kita harus percaya dan yakin sifat Rahman dan Rahimnya Allah, sifat Ghafurnya Allah itu jauh lebih besar daripada dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Mudah-mudahan para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak dipanggil oleh Allah, kita tidak mati sebelum kita bertaubat dengan taubatan nasuha, sehingga kita kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.